Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Amara Widyasari, NIM SF19166 dari S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas itu sendiri. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Untuk mengetahui data kita valid atau tidaknya pada uji validitas ini, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yaitu di mana jika nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka data dikatakan valid. Sedangkan jika R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Yang kedua caranya yaitu dengan melihat nilai signifikansi, di mana jika nilai signya lebih dari 0,05, maka instrumen dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang kali. Uji reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6. Selanjutnya, data yang saya ambil ini dari skripsi yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Pasien Terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita Skizofrenia di Puskesmas Pikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Dilihat dari judul skripsi ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama ada tingkat pengetahuan, dan yang kedua ada variabel kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Bisa kita lihat di tabel definisi operasionalnya. Di sini pada tabel definisi operasional bisa kalian lihat ada dua variabel. Yang pertama ada tingkat pengetahuan keluarga tentang kepatuhan minum obat pasien skizofrenia, dan yang kedua ada variabel kepatuhan minum obat pasien skizofrenia, di mana masing-masing variabel ini menggunakan alat ukur kuesioner dengan skala ordinal. Kemudian kita lihat juga pertanyaan yang disebarkan kepada responden. Bisa kita lihat di sini ada 10 pertanyaan mengenai tingkat pengetahuan keluarga tentang penyakit skizofrenia. Jadi ada 10 pertanyaan mengenai tingkat pengetahuan, di mana peneliti menggunakan skala Goodman, yaitu ada pilihannya benar atau salah. Bisa juga ya atau tidak, tetapi pada tingkat pengetahuan ini peneliti menggunakan pilihan benar atau salah. Ada 10 pertanyaan. Kemudian untuk kuesioner kepatuhan minum obat ada 8 pertanyaan dengan skala Goodman juga, pilihannya yaitu ya atau tidak, di mana jika ya nilainya 1 dan tidak nilainya 0. Kemudian kita bisa lihat di sini ada distribusi jawaban validitas data pengetahuan yang dibagikan kepada 20 responden. Peneliti di sini hanya melampirkan distribusi jawaban data pengetahuannya saja, sedangkan data kepatuhannya tidak dilampirkan. Oleh karena itu, nantinya di SPSS kita hanya meneliti data pengetahuan saja untuk uji validitas dan uji reliabilitasnya. 10 pertanyaan pada data pengetahuan tadi itu disebarkan kepada 20 responden uji coba, di mana responden uji coba ini akan berbeda nantinya pada responden penelitian. Data yang di sini tadi sudah saya salin ke Excel.
Ini ada 10 pertanyaan pada data pengetahuan yang sudah saya salin ke Excel dan ada totalnya juga. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini jika dijumlahkan ke samping, untuk pertanyaan nomor 1 ini jika dijumlahkan ke samping, ini totalnya ada 8. Nah, kemudian kita lanjutkan ke SPSS. Nah, di SPSS ini saya menggunakan SPSS versi 25, ada gambarannya, itu ada variable view dan data view. Kita isi variable view terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengisi nama di sini karena ada 10 pertanyaan tentang data pengetahuan, maka kita tulis item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di nama, dan X ini untuk total kuesioner data pengetahuan. Jika pertanyaannya ada 8, maka kita bisa nulis itemnya 1 sampai 8. Di nama ini bisa kalian misalkan item 1 ini diganti dengan A1, A2, A3, A4, atau P1, P2, P3, P4, terserah kalian saja, tetapi disesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang nantinya disebarkan. Untuk desimalnya saya semuanya menggunakan desimal 0. Di label untuk item 1 saya beri label pernyataan 1, item 2 pernyataan 2, item 3 pernyataan 3, item 4 pernyataan 4, dan seterusnya. Sedangkan di X ini yaitu mengenai total kuesioner data pengetahuan. Kemudian kita perhatikan juga di measure-nya. Di sini pada skripsi ini menggunakan skala ordinal. Setelah semua variabel view ini terisi, kita lanjutkan ke data view. Nah, di data view ini akan muncul item 1, item 2, item 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan X tadi ini merupakan total keseluruhan data pengetahuan. Untuk isi dari kolom item 1 dan yang lainnya itu dari data di sini. Di skripsi tadi yang sudah saya salin ke dalam Excel nih, kita salin ke dalam SPSS. Ini kita salin ke dalam SPSS. Kita masukkan ke SPSS. Sudah dimasukkan semuanya. Kemudian kita lanjutkan ke uji validitas. Caranya yaitu dengan analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian semua pertanyaan ini atau item ini kita buat ke sebelah kanan. Semuanya. Untuk kita conteng di person dan untuk test of signifikan kita pakai to Taylor dan oke. Nah, di sini akan muncul tabel korelasi. Ada pertanyaan 1 sampai 10. Pertanyaan 1 sampai 10 dan total kuesioner data pengetahuan. Nah, di tabel korelasi ini ada persen korelasi jika menggunakan acuan nilai R tabel dan R hitung, dan signifikan ini jika menggunakan nilai signifikan. Di sini saya akan menggunakan acuan R hitung dan R tabel, maka kita bisa lihat R hitung yang didapatkan dari data tadi di tabel persen correlation ini. Bisa kalian lihat yaitu R hitungnya ada 0,540, kemudian untuk pertanyaan nomor 2 R hitungnya 0,447 dan seterusnya. Dan terakhir ini ada 1, ini merupakan, dan ada 1 ini merupakan total kuesioner data pengetahuan semuanya, nilai R hitung itu 1. Kita salin R hitung pertanyaan 1 sampai 10 tadi ke Excel untuk memudahkan kita dalam menganalisisnya. Sudah kita salin di Excel R hitung untuk uji validitasnya, yaitu untuk pertanyaan 1 R hitungnya 0,540, pernyataan 2 yaitu 0,447, pernyataan 3 0,501, pernyataan 4 0,494, pernyataan 5 R hitungnya 0,523, pernyataan 6 R hitungnya 0,608, pernyataan 7 R hitungnya 0,558, pernyataan 8 0,494, pernyataan 9 0,523, dan pernyataan 10 R hitungnya yaitu 0,555.
Kemudian kita bisa jadikan acuan R tabel. Karena disebarkan kepada 20 responden, 10 pertanyaan ini disebarkan kepada 20 responden, maka kita bisa lihat R tabelnya di sini. Caranya yaitu kita derajat kebebasannya DF-nya yaitu rumusnya N kurang 2. N ini merupakan jumlah responden kita. Tadi kita menyebarkan 10 pertanyaan data pengetahuan tadi kepada 20 responden. Maka 20 dikurang 2 yaitu 18. Kita bisa lihat derajat kebebasan di nomor 18 untuk 5% yaitu 0,444. Jika nilai R hitungnya ini lebih dari R tabel yaitu 0,44, maka data atau instrumen dikatakan valid. Kita lihat lagi di sini, di mana semua R hitung yang ada di sini lebih dari 0,444, maka instrumen tersebut atau kuesioner tersebut dikatakan semuanya valid. Selanjutnya kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Cara mencari uji reliabilitas itu kita kembali ke SPSS dulu, yaitu untuk uji reliabilitas yaitu analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, kemudian semua pertanyaan ini kita masukkan ke item terlebih dahulu. Kemudian total kuesioner ini tadi kita kembalikan ke kolom sebelah kiri. Untuk modelnya alpha dan oke. Nah, di sini kita akan lihat tabel reliability statistik. Nah, kita bisa lihat tabel reliability statistiknya. Untuk end of item ini yaitu jumlah pertanyaan kita tadi ada 10. Kita bisa lihat Cronbach alpha-nya yaitu 0,703. Tadi di awal saya sudah menjelaskan jika nilai alpha Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6 maka dikatakan reliable. Lihat di sini pada uji reliabilitas nilai R alpha-nya itu 0,703 maka dikatakan reliable karena lebih dari 0,6. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.